Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar. Satu ya. Satu yang terkait pembelajaran mendalam yaitu saya Indonesia. Kemudian pendahuluannya, pembelajaran mendalam merupakan pembelajaran yang fokus pada upaya membantu peserta didik memahami konsep ucapan makna sudah menghafal fakta atau prosedur. Intinya pembelajaran mendalam ini yaitu masuk pada konteks dunia nyata ya. Kemudian selain itu pembelajaran mendalam mendorong keterhubungan antara berbagai disiplin ilmu ya, sehingga peserta didik dapat melihat keterkaitan antara pengetahuan yang dipelajari di sekolah dan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kemudian implementasinya pembelajaran mendalam di sekolah yang dapat melahirkan peserta didik yang memiliki keterampilan kemampuan berpikir kritis ya, kemudian kreatif dan reflektif ya, sesuai dengan karakter yang selaras dengan kekuatan hasil berbagai jurusan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu sesuai dengan tadi 8 dimensi kompetensi, yaitu membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Yang keempat ya, meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan. Dan terakhir mampu berkomunikasi efektif. Itu secara keseluruhan itu 8 dimensi kompetensi. Selanjutnya situasi. Yang pertama tahap persiapan pembelajaran. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar, guru bahasa Indonesia yaitu merancang rencana pembelajaran atau RPM ya, pada didik. Guru memilih topik, teks, deskripsi yang saya lakukan ketika fisik ya, yaitu tujuan agar siswa dapat menggambarkan objek di sekitar mereka secara detail dan bermakna. Dalam perencanaan, guru tidak hanya menyiapkan materi tapi juga strategi agar siswa dapat mengalami proses memahami, mengaplikasi dan merefleksikan ya. Terus selain itu guru juga menyusun pertanyaan pemantik sebelum menjelaskan ke materi pembelajaran ya, yaitu contohnya untuk mendorong siswa berpikir kritis. Misalnya, bagaimana cara menggambarkan suasana sekolah dengan kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan. Jadi konteksnya yaitu teks deskripsi ya. Yang kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran yaitu memahami, mengaplikasi dan berefleksi. Ya, yang ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut ya. Yang keempat, gambaran situasi di kelas. Kemudian setelah situasi ada tantangan. Nah, tantangan itu yang pertama yang saya rasakan ya, yaitu mengubah pola pikir dan mengajar. Awalnya kita sebelum mengenal PM ya, pembelajaran mendalam itu yaitu kita selalu masih hanya berfokus mengajar saja atau ceramah ya. Tapi setelah adanya pembelajaran mendalam ini yaitu kita bukan dari mengajar tapi memfasilitasi ya. Kemudian merancang pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Kemudian selanjutnya menumbuhkan kemandirian dan refleksi pada siswa. Terus keterbatasan waktu dan sarana. Kemudian penilaian yang menggambarkan proses bukan sekedar hasil. Terakhir kolaborasi dan dukungan sekolah ya. Ini aksi yang saya lakukan ya. Jadi di samping teks itu dilakukan dengan games ya, dengan skenario dan kemudian kemarin saya kasih checklist ya berkaitan dengan teks deskripsi. Nah, setelah itu hasil ya, yaitu siswa mampu memahami makna dan konteks
bahasa secara lebih mendalam. Kemudian terbentuknya kemampuan bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab pelajar. Kemudian terbangunnya kemampuan reflektif. Yang terakhir hasil nyata dalam karya dan sikap siswa. Kesimpulan, hasil dari pembelajaran mendalam ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia menunjukkan bahwa siswa tidak hanya belajar tentang bahasa, tapi juga melalui bahasa untuk memahami dunia dan dirinya sendiri. Mereka mampu berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter sejalan dengan tujuan utama pembelajaran mendalam yang berdasarkan 8 dimensi kepengurusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Pembelajaran mendalam yaitu sama dengan masa depan berkualitas, yaitu menguatkan karakter, meningkatkan kompetensi, dan membentuk jurusan berdaya saing global dan bertanggung pada nilai. Masya Allah. Dan terakhir,